tipis dan pintar. Begitulah kira-kira gambaran dari laptop AI Asus VivoBook S14 S3407 QA ini. Buset, namanya panjang banget. Line up seri VivoBook ini adalah salah satu laptop Copilot Plus PC Asus yang dijual di Indonesia. Kita semua tahu Asus adalah brand laptop yang paling rajin. Dalam setahun, banyak banget laptop yang mereka luncurkan. Dan beberapa laptop AI terakhir mereka sudah menggunakan prosesor berbasis ARM. Peralihan dari S86 ke ARM ini bukan hal yang mudah menurut saya. Karena bukan performa yang jadi masalah, tapi kompatibilitas software yang masih jadi kendala. Tapi apakah kendala tersebut masih kita temukan di laptop ini? Yuk, kita bahas satu-satu. Saat pertama kali ngeliat dan pegang laptop ini, kesan premium itu langsung kerasa ya. Ini bukan VivoBook murahan yang mungkin dulu kita kenal. Iya, zaman dulu tuh VivoBook dikenal sebagai line up murah ya. Tapi makin kesini, perasaan laptop VivoBook tuh kagak ada yang murah dah. Bodinya terbuat dari material metal yang nggak cuma bikin tampilannya mewah, tapi juga terasa oriental gitu, kokoh. Waktu dipegang. Asus nyebut desain ini dengan istilah straight line, yang artinya garis-garis desainnya itu tegas, clean, dan simple. Tapi biar kagak polos-polos amat, ada logo Asus VivoBook yang ditulis dengan teknik CNC di bagian depannya. Total ada dua warna, cool silver dan matte gray. Satu kelebihan laptop ini dibandingkan yang lain adalah enteng. Laptop ini beratnya cuma 1,3 kg dan tebelnya cuma 1,59 cm. Kita semua tahu kalau hampir semua laptop Asus itu udah punya sertifikasi standar militer AS, yaitu MIL STD 810H. Lanjut ke layar, laptop ini juga juara menurut saya. Urusan visual, dia punya layar 14 inci dengan rasio layar 16:10. Rasio ini sedikit lebih tinggi dari 16:9 standar, jadi area vertikalnya itu lebih luas gitu. Enak buat kerja, ngetik, browsing, ngetik, dan kerja, ngetik, browsing, ngetik, dan lain-lain lah pokoknya. Resolusinya 2560 x 1600 pixel, atau sering disebut dengan istilah 2.5K. Range warnanya ada di 100% sRGB, brightness-nya ada di kisaran 400 nits, dan yang paling penting, panel IPS ini punya lapisan anti-glare, jadi nggak gampang reflektif waktu dipakai di bawah lampu terang atau di dekat jendela. Screen to body ratio-nya ada di 86%. Bezel layarnya lumayan tipis. Sayangnya, refresh rate panel ini masih standar 60 Hz. Tapi kayaknya cukup kalau cuma dipakai buat kerja dan nonton YouTube atau Netflix gitu. Soal konektivitas, laptop ini juga bisa dibilang baik hati. Karena biasanya laptop tipis tuh suka pelit port ya, tapi yang ini beda sob. Dia punya 2 kali USB 4.0 Gen 3 Type-C, terus dia punya 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, terus ada 1 biji HDMI 2.1 TMDS, dan 1 buah combo jack audio 3,5 mm. Dengan port yang lengkap ini, rasanya udah kagak perlu lagi bawa dangal kemana-mana. Ya setidaknya bisalah dikit-dikit ngerosting user MacBook yang jadi fakir dangal. Lanjut ke performa, laptop ini pakai prosesor berbasis ARM buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon X X1 26100. Prosesor ini punya 8 core dengan clock speed sampai 2,97 GHz. Untuk grafis, dia pakai GPU Adreno. Nama GPU yang sangat familiar untuk pengguna HP. Untuk NPU, ada Qualcomm Hexagon NPU atau Neural Processing Unit dengan kemampuan hingga 45 TOPS. NPU inilah yang jadi kunci utama buat mengakselerasi tugas-tugas berbasis AI. Asus juga mengklaim total TDP atau Thermal Design Power-nya sampai 30 watt. Laptop ini punya RAM LPDDR5X sebesar 16 GB. RAM-nya ini onboard ya, artinya ketanam di motherboard dan kagak bisa di-upgrade lagi. Tapi hemat energi. Untuk storage, laptop ini pakai SSD NVMe PCIe 4.0 berukuran 512 GB. Seperti yang saya bilang tadi, masalah utama dari laptop berbasis ARM adalah software, karena sejauh yang saya coba, banyak banget aplikasi yang belum optimal di ekosistem baru ini. Terus gimana dengan laptop ini? VivoBook S14 S2 ini pakai Windows 11 dan merupakan bagian dari keluarga Copilot Plus PC. Ini artinya, laptop ini didesain buat maksimalin fitur-fitur AI terbaru dari Microsoft. Beberapa aplikasi bawaan Windows juga sudah dioptimalkan secara natif dengan arsitektur ARM. Tapi masalahnya adalah aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya gitu loh. Aplikasi-aplikasi yang kebanyakan masih berbasis x86 ini akan dijalankan secara emulasi dengan bantuan Prism. Jadi Prism ini semacam rosetanya Windows gitu. Dia akan ngebantu ngejalanin aplikasi-aplikasi x86 dalam ekosistem berbasis ARM. Nah, nggak semua aplikasi x86 ini lancar dijalanin di laptop ini. Ada yang bisa kebuka, ada juga yang nggak bisa, ada juga yang langsung ke close gitu. Intinya perlu waktu yang lebih lama untuk masa transisi ini. Apalagi semua produsen hardware belum sepakat untuk beralih dari x86 ke ARM. Alhasil, pengembangan software jadi lebih lambat karena fokusnya
terbelah jadi dua gitu. Terus buat yang nanya, kenapa sih harus beralih ke ARM? Salah satu jawaban yang paling simpel adalah efisiensi. Bukan anggaran, tapi daya. Dalam kasus ini, kita ngomongin soal Snapdragon X yang dipakai di laptop ini ya. Snapdragon X ini unggul dalam hal efisiensi daya dan NPU yang ngebut banget buat tugas-tugas AI. Kalau ada yang nanya, apakah laptop ini bisa dipakai buat ngedit? Saya akan jawab bisa, tapi ada tapinya nih. Masalahnya bukan di performanya, tapi sekali lagi kompabilitasnya. Tapi sejauh ini, CapCut masih bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi masih aman lah buat dipakai buat ngedit video gitu. Walaupun jangan ngarap buat nyaman dipakai ngedit video beresolusi tinggi. Untuk aplikasi editing, saya belum coba ya, karena kagak berlangganan produk dari Adobe gitu. Tapi kabar baiknya, Adobe sendiri terus mengoptimalkan aplikasi Creative Cloud mereka untuk arsitektur ARM. Jadi buat kalian yang si paling konten kreator, saya rasa laptop ini mungkin belum bisa jadi pilihan utama. Pertanyaan berikutnya, apakah laptop ini bisa dipakai buat main game? Jawabannya adalah bisa. Tapi yang enak cuma buat main Dota doang. Waktu saya coba buat main beberapa game, ini yang saya dapatkan. Untuk CS2, di settingan lowest, resolusi layar diturunin ke Full HD, saya bisa main dengan kisaran 12-25 FPS. Terus saya juga coba main game Marvel Rival di settingan lowest, resolusi layar juga diturunin ke Full HD. Saya bisa dapat sekitar 8-14 FPS. Cukup rendah ya. Untuk Dota 2, settingan lowest, resolusinya di 1920x1200 atau Full HD Plus, dapat sekitar 60-90 FPS. Terus saya coba install Valorant. Gagal. Game ini kagak bisa diinstal sob. Karena waktu diklik tombol install, dia stuck. Dan terakhir saya coba install League of Legends. Ternyata nggak bisa ya, karena belum support ARM. Dan semua pengujian game saya lakukan dengan mode performance, dengan resolusi desktop yang diturunin jadi 1920x1200 pixel atau Full HD+. Karena kalau pakai resolusi bawaan laptop, terlalu tinggi dan kerasa berat buat main game. Oh iya, ada satu lagi hal yang saya suka dari laptop ini, yaitu performanya itu nggak drop walau si charger kita cabut. Karena kebanyakan laptop akan otomatis masuk ke mode efisien atau nurunin performa waktu power source-nya dicabut. Dan ini nggak terjadi di laptop ini. Nice Asus. Lanjut soal AI, laptop ini punya tombol Copilot khusus yang ngasih akses instan ke asisten AI dari Microsoft. Copilot ini bisa ngerjain berbagai macam tugas, mulai dari ngerangkum dokumen, ngasilin teks, bikin presentasi, sampai nganalisa data ya. Asus juga punya aplikasi AI buatan mereka sendiri, yaitu StoryCube, yang didesain khusus buat bantu manage aset digital kayak foto dan video secara pintar. Terus, apa aja sih yang Copilot bisa? Setidaknya ada beberapa fitur Copilot yang mungkin harus kalian tahu. Pertama ada Recall. Fitur ini digadang-gadang bakal wadidaw. Bayangin, kamu bisa nyari dokumen, email, atau halaman web hanya dengan mendeskripsikan apa yang kamu ingat tentang yang kamu cari tersebut, tanpa perlu tahu nama file atau tanggal pastinya. Terus ada Windows Studio Effect. Kamera Full HD di laptop ini nggak cuma bisa buat video call biasa. Berkat AI, kualitas panggilan videonya juga bisa lebih enhance gitu, kayak background blur yang lebih natural, terus gaze correction, atau bikin mata seolah-olah selalu natap ke kamera gitu ya. Kadang-kadang kita lagi ngelirik kemana-mana gitu. Nah sama AI ini dibikin supaya mata kita melotot kamera terus gitu. Saai lo AI, jadi perhatiannya. Terus ada auto framing, ngejaga subjek tetap di tengah frame gitu. Dan terakhir ada live caption dan translation. Jadi fitur ini sangat kepake buat ngasih caption otomatis dalam sebuah video atau audio. Dia bisa juga otomatis menerjemahkan dari sumber dengan berbagai macam bahasa. Istilah kata nih, kita bisa dapat subtitle langsung gitu. Gokil nggak tuh? Dan sifatnya itu real time loh. Lanjut bahas soal keyboard. Laptop ini pakai backlit chiclet keyboard, artinya setiap tombol punya backlit individual. Kepake banget waktu dipakai ngetik dalam kondisi gelap. Key travel distance-nya ada di 1,7 mm. Menurut saya jarak segini cukup aman ya. Kliknya itu masih dapat, nggak terlalu lembek. Ya pokoknya kerasa pas dan low profile lah. Dipakai ngetik dalam waktu yang lama juga nggak kerasa capek gitu. Saya nggak nemu masalah yang berarti lah. Terus untuk trackpad-nya ukurannya juga cukup besar, jadi kerasa bebas meliuk di atasnya gitu. Anjay. Feel swipe-nya juga cukup enak menurut saya. Nggak seret, nggak keset, atau apalah itu istilahnya. Trackpad-nya juga udah mendukung beberapa gesture ya, yang bisa kita fungsikan untuk mengontrol laptop, kayak naikin brightness atau naikin volume. Feel kliknya juga lumayan oke, walaupun belum senyaman klik di MacBook. Tapi overall udah lebih dari cukup lah menurut saya.
Untuk security alias keamanan, laptop ini juga lumayan lengkap. Ada Windows Hello yang bikin kita bisa login ke laptop dengan cepat dan aman menggunakan pengenalan wajah melalui kamera infrared Full HD yang ada di atas layar. Terus ada Microsoft Pluton Security Processor. Ini tuh kayak chip keamanan khusus yang terintegrasi langsung ke dalam CPU-nya si Snapdragon X gitu loh. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sensitif kayak password, kunci enkripsi, dan informasi pribadi lainnya secara secure, terisolasi dari bagian sistem lainnya. Security berbasis hardware jelas ada di level yang berbeda. Seandainya ini diterapkan ke negara Wakanda, kagak ada itu bocor-bocor apalah itu datanya itu. Wakanda. Ada juga physical webcam privacy shutter buat yang pingin ekstra hati-hati soal privacy. Jadi ada penutup fisik yang bisa digeser buat nutup lensa webcam waktu lagi nggak dipakai gitu. Untuk suara, laptop ini dilengkapi dengan speaker yang berlabel Dolby Atmos dan Asus Audio Booster. Kualitas suaranya enak, lumayan kencang, dan cukup tebal. Ya walaupun nggak tebal-tebal amat sih. Buat nonton YouTube masih oke lah, tapi buat dengerin musik yang rada jeduk-jeduk, kerasa kayak kurang nampol aja gitu. Mic laptop ini juga udah pakai teknologi AI karena dia pakai AI noise cancelling. Fitur ini berfungsi untuk meredam suara bising di sekitar ya. Jadi suara kita kedengaran lebih jelas dan jernih waktu video call atau nge-zoom. Oke, lanjut bahas hal yang paling bikin laptop ini terasa spesial adalah baterai. Laptop AI ini dibekali baterai berkapasitas 70 Wh dengan konfigurasi 3 sel Li-ion. Asus dengan percaya diri ngeklaim bahwa laptop ini bisa bertahan sampai 30 jaman dalam sekali ngecas. Dalam prakteknya, laptop ini memang sanggup bertahan dipakai seharian, dengan catatan kagak dipakai buat main game dan yang berat-berat gitu. Buat penggunaan casual mah ya saya jamin lah laptop ini nggak kalah awet dibandingkan MacBook Air gitu. Laptop ini juga udah support fast charging yang bisa ngisi baterai 60% dalam waktu 49 menit aja. Dan yang saya suka, kita bisa charge laptop ini pakai charger lain dengan dukungan power delivery ya. Artinya, kalau mau dibawa pergi-pergi, kagak perlu lagi bawa charger khusus buat laptop. Kesimpulannya, apakah laptop ini layak untuk dibeli? Secara pribadi, saya suka sama laptop ini. Dengan harga di atas 10 juta, laptop ini punya banyak kelebihan. Seperti desain yang cakep, layar yang tajam, dan bagus tentunya. Performanya juga oke dengan prosesor ARM, baterainya awet banget buset. Keyboardnya enak, trackpadnya kerasa nyaman, punya fitur AI yang banyak, security-nya mantap, dan sudah hardware level bro. Dan port-portnya juga lengkap. Capek lah aing, pokoknya banyak banget kelebihannya. Dari semua kelebihan itu rasanya nggak salah kalau saya bilang laptop ini laptop yang layak untuk dibeli. Walaupun ada juga beberapa kekurangan yang nggak bisa juga dianggap enteng gitu. Seperti RAM yang nggak bisa kita upgrade, terus kualitas speaker yang saya berharap bisa lebih bagus dari ini gitu. Terus yang paling penting adalah availability aplikasi natif untuk prosesor ARM. Karena ini adalah masa transisi, di mana kayaknya akan perlu waktu untuk pada akhirnya akan tersedia semakin banyak aplikasi berbasis ARM yang bisa kita pakai. Saya juga berharap Prism di Windows 11 ini bisa lebih dipercanggih lagi gitu loh. Biar dukungan terhadap aplikasi x86-nya jadi lebih luas lagi. Ini menurut saya penting ya, karena akan bikin transisi atau peralihan ekosistem dari ARM itu jadi semakin seamless gitu loh. Setidaknya belajarlah dari Apple yang sudah lebih dulu melakukannya. Selebihnya, saya suka laptop ini. Silahkan dibeli kalau kalian ada uang.